Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan kewajiban kita sebagai seorang hamba, menunaikan salat 5 waktu. Dan segala puji bagi Allah yang masih menggerakkan kaki kita untuk memenuhi panggilannya. Segala puji baginya yang masih membuat telinga kita mampu mendengar panggilannya. Mungkin di saat banyak orang yang memiliki telinga lengkap, mampu mendengar panggilan atasannya, namun tidak mampu mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita masih Allah buat bisa mendengar panggilan Allah. Dan segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita di tempat-tempat yang baik, yaitu di majelis ilmu, di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Di saat mungkin tantangannya berbeda hari ini karena harus menerjang hujan. Sebagaimana kita tahu bahwa hujan itu bagian dari keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Makanya Allah sifati hujan dengan kata mubarak. Allah bilang wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami turunkan air yang mubarak. Dan arti dari mubarak adalah berkah. Jadi telah kami turunkan air yang berkah. Dan definisi berkah adalah al-khairul katsir, kebaikan yang berlimpah. Jadi Allah turunkan kebaikan berlimpah melalui hujan yang Allah turunkan. Ini adalah kebaikan, ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib sekali kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuat kita pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Terutama di antara nikmat yang Allah berikan adalah Allah memberikan kita nikmat iman. Di antara nikmat yang tidak pernah kita muhasabah adalah keimanan yang masih Allah pertahankan di dalam hati ini. Dan Allah Subhanahu wa taala masih istiqomahkan kita untuk berpegang teguh di atas Islam, berpegang teguh di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di saat mungkin banyak orang yang sulit untuk membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana tauhid, mana syirik, sulit. Susah bagi sebagian kita. Jazakallahu khair. Sulit, tapi Allah masih membuat kita mudah untuk membedakannya. Sehingga ini adalah kenikmatan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nikmat tambahan lagi yang mana ini bagian dari hadiah Allah kepada orang-orang tertentu, kepada hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat tersebut bernama nikmat lapang dada. Allah melapangkan dada sebagian hambanya, dan Allah memberikan mereka kelapangan dada agar mudah menjalankan hidupnya. Sehingga semua dari kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak semua dari kita diberikan nikmat ini, nikmat lapang dada ini. Sekali lagi, mungkin semua kita diberikan masalah, ujian oleh Allah, namun kita tidak diberikan nikmat lapang dada ini, sehingga nampaknya masalah itu amat berat di dalam kehidupan kita. Karena boleh jadi Allah sebenarnya menurunkan masalah yang sama buat kita dengan kadar kesulitan yang sama. Namun perbedaannya adalah respon kita menghadapinya. Dan respon kita dalam menghadapi itu bergantung pada kelapangan dada di dalam diri kita. Kalau misalnya dadanya Allah lapangkan, masalah berat akan terasa ringan. Tapi kalau dadanya sempit, hatinya sempit, maka masalah ringan akan dianggap berat, seolah-olah sulit di dalam kehidupan kita. Maka nikmat yang satu ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap langkah.
Sebab boleh jadi bukan masalahnya yang sulit, tapi dada kita yang sempit. Sebab boleh jadi bukan karena masalahnya yang susah dipecahkan, namun hati kita yang mungkin terlalu keras untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan insyirahus sadr yang pertemuan lalu terhenti di muqaddimah. Ana tidak mau berhenti lagi di muqaddimah hari ini, sehingga akan ana sampaikan langsung pembahasannya supaya tidak 2 bulan muqaddimah aja enggak maju-maju. Yang kasihan baru dapat muqaddimah besoknya enggak datang. Pertemuan berikutnya enggak hadir, dia baru dapat muqaddimah. Maka dalam hal ini insyaallah kita akan bahas kitab ini kembali, yaitu Asyratu Asbabin Linsyirahi As-Sadr. Asyratu Asbabin Linsyirahi As-Sadr. 10 sebab meraih lapang dada. Itu judul kita, itu 10 sebab meraih lapang dada. Kemarin kita sudah sampai pembahasan perkataan penulis, qala al-muallif rahimahullahu taala, fa syarhus sadri a'zamu mu'inin lil 'abdi ala tahqiq ghayatihi wa naili masalihihi. Lapang dada itu merupakan pertolongan Allah yang paling agung kepada seorang hamba untuk merealisasikan tujuan hidupnya dan meraih kemaslahatan hidupnya. Jadi lapang dada itu merupakan pertolongan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan tujuan dan maslahat hidup. Tadi sudah dikasih pembukaan bahwa di antara perbedaan kita di dalam menerima masalah adalah lapang dada tadi. Mungkin masalahnya sama, ujiannya sama, bahkan lebih kecil mungkin. Tapi karena lapang dadanya berbeda, sehingga berbeda pula bagaimana kita merespon masalah tersebut. Walihadza lamma amara Allah nabiyahu Musa, oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yaitu Musa alaihissalam bizzahabi ila at-taghiyati Fir'aun, untuk berdakwah kepada seorang Fir'aun, lidakwatihi wa tahdzirihi, untuk mendakwahkannya dan memberikan peringatan kepadanya, min maghabbati tughyanihi, tawajjaha Musa alaihi salam ila Allah bid-du'a. Oleh karenanya Nabi Musa itu tatkala diperintah untuk mendakwahkan Fir'aun, dan Fir'aun ini masalah terbesarnya Musa. Jadi Nabi Musa dikasih ujian berupa Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada Musa dengan doa yang beliau baca, Rabbi shrah li sadri. Makanya ayatnya apa? Idhab ila rabbika, idhab ila fir'auna innahu tagha. Terus faqul qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa, idhab ila fir'aun innahu tagha. Pergi kepada Fir'aun wahai Musa, sesungguhnya dia sudah melampaui batas, keterlaluan. Terus apa doa yang dititipkan kepada Musa? Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Ini sudah kita sampaikan bahwasanya sebelum meminta kemudahan urusan, minta dulu kelapangan dada. Sebelum meminta kemudahan urusan, minta dulu lapangnya hati. Sebab boleh jadi bukan urusan yang sulit, sehingga nggak perlu dimudahkan, sudah mudah masalahnya. Maka yang harus kita minta adalah kelapangan hati kita, lapang dada kita. Karena boleh jadi bukan masalahnya yang sulit, tapi dada kita yang sempit. Ini hikmah dari doa ini, bahwa Allah menginginkan Musa meminta dulu lapang hati agar semua yang terucap nanti menjadi hidayah bagi Fir'aun. Ya, maka Nabi Musa memiliki kunci yang luar biasa dalam dakwahnya, yaitu kelapangan dada, lapangnya hati. Wa yaqulullah subhanahu wa ta'ala mumtannan ala 'abdihi wa rasulihi wa mustafahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah memberikan pesan yang sama kepada nabinya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu surat lengkap. Makanya ada surat yang namanya Al-Insyirah. Ada surat namanya Al-Insyirah atau disebut Asy-Syarh. Jadi surat ini namanya Al-Insyirah atau Asy-Syarh. Al-Insyirah ini merupakan ayat atau surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi bukti bahwa di antara kunci dalam keberhasilan dakwah dan hidup Nabi adalah lapang dada. Jadi di antara kunci keberhasilan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keberhasilan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dari lapangnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bilang apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Kita katakan waktu pertemuan lalu tafsir ayat ini ada berapa?
Tafsir ayat ini ada dua. Sehingga insyirahus sadr Nabi itu ada dua. Bisa secara konkret, faktanya terlihat, atau bisa secara hissi, atau bisa secara maknawi, secara abstrak. Ini bisa secara konkret dan abstrak. Kalau konkret, Nabi SAW benar dilapangkan dadanya oleh Allah. Nabi SAW dibelah dadanya oleh Nabi SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 2 kali. Tatkala kecil di Bani Sa'ad dan tatkala sebelum Mi'raj, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. 2 kali dadanya Nabi SAW dibelah oleh malaikat Jibril, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dari segala kotoran-kotoran, lalu dimasukkan kembali dan dijahitkan dadanya. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan apa? Sungguh aku telah melihat asarul bakhil pada dada Nabi. Ada bekas jahitan pada dada beliau. Ini berarti kan secara konkret memang beliau dilapangkan dadanya oleh Allah. Namun secara abstrak, ini kuncinya, ini yang mungkin bisa kita dapatkan, bahwa Allah SWT melapangkan dada Nabi, membuat Nabi itu hatinya bersih, membuat Nabi itu hatinya tidak banyak suudzon kepada orang lain, membuat Nabi SAW selalu optimis terhadap segala perjalanan beliau. Makanya Nabi SAW itu dimudahkan oleh Allah. Lihat ayat berikutnya, alam nashrah laka sadrak. Berikutnya, wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ini surat favorit para imam ini. Tapi kadang nggak dibenerin makhrajnya karena susah al-insyirah. Banyak imam baca surat ini tapi makhrajnya berantakan. Ini al-insyirah ini harus benar. Dimana kita tahu bahwa makna nasroh dengan nasroh beda, sya dengan sa itu beda. Dan ini lahannya jali, kesalahan fatal ini. Kalau ada imam baca alam nasroh, kesalahannya fatal, karena bukan insyirah di situ berarti. Maka dalam hal ini kalau kita bacanya salah pula artinya. Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad, wada'na anka wizrak, dan telah kami angkat bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang telah membebani punggungmu. Nah, ini wizrak di sini artinya adalah dosa-dosa. Jadi Allah telah mengampuni dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak, fa hadhihi minhatun ilahiyyah wa 'atiyatun rabbaniyah manallahu 'azza wa jalla 'alaihi biha. Jadi kata Syekh Abdul Razak apa? Lapang dada itu merupakan minhatun ilahiyyah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'atiyatun rabbaniyah, ini makna yang sama ya. Minhah ilahiyah, 'atiyatun rabbaniyah artinya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, dikutip sama Syekh Abdul Razzaq. Ibnu Qayyim mengatakan apa? Fa syarhus sadri min a'zami asbabil huda. Lapangnya dada merupakan sebab terbesar meraih hidayah. Ini harus dicatat jamaah. Lapangnya dada merupakan sebab terbesar meraih hidayah. Orang itu tidak mungkin bisa mendapatkan hidayah kecuali hatinya Allah lapangkan. Nanti kita bacakan ayatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pertama melapangkan dulu dadanya, baru Allah masukkan Islam di dalam hatinya. Kayak kita kadang melihat bagaimana proses kita berubah menjadi lebih baik, bagaimana proses hijrahnya seseorang. Mana mungkin dia tiba-tiba bisa berubah drastis begitu? Karena awalnya Allah bukakan dulu hatinya untuk datang ke kajian, mendengarkan nasihat-nasihat, menerima nasihat-nasihat dari teman-temannya, maka dia mulai menerima Islam. Sehingga mudah bagi dia masuklah syariat Islam. Adapun lawannya, wa tadyiquhu min asbabid dhalal. Dan sempitnya dada, sempitnya hati merupakan sebab terbesar meraih kesesatan. Jadi untuk mendapatkan hidayah butuh lapang dada, untuk sesat sempitnya dada. Jemaah, kadang-kadang kalau kita ada di posisi sedang sulit untuk dinasihati, itu kita sedang ada di posisi perlahan mendekati kesesatan. Karena orang-orang yang berada di dalam titik kesesatan atau kesalahan, biasanya Allah SWT membuat dia sulit menerima nasihat, mental terus nasihat di dalam dirinya. Allah tutup semua. Permasalahannya kalau dadanya sudah Allah sempitkan, maka yang lainnya juga tertutup. Hati kalau sudah menjadi keras, semua Allah SWT telah kunci hati, maka Allah buat juga telinga dan mata itu terkunci. Allah bilang apa? Tidaklah kalian melihat orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya.
Terus kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami kunci mereka, telah kami kunci hati mereka, dan kami tutup mata mereka, dan telah kami tutup telinga mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka dengan ilmu mereka sendiri. Fama yahdihi min ba'dillah. Kalau sudah seperti ini, siapa yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala? Ini tegas berarti Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa sempitnya dada kita bisa menutup segala akses kebaikan. Kama anna syarhahu min ajallin ni'am wa tadhiquhu min a'zamin naqam. Kata Ibnu Qayyim, sebagaimana lapangnya dada itu merupakan nikmat yang terbesar, maka kesempitan hati, kesempitan dada merupakan siksa yang terbesar. Jadi nikmat terbesar adalah lapang dada, dan nikmat yang paling kecil atau paling hina adalah disempitkannya dada kita di dalam hidup. Kalau kita pikirkan dalam hidup ini, sebenarnya responnya aja sih yang bermasalah, bukan masalahnya. Kalau kita lihat selama ini kita tuh diuji sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa kok belakangan ini rasanya masalah itu semakin besar, padahal sebenarnya ukurannya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin karena respon kita yang sudah berbeda. Dulu misalnya pas gaji kita masih 1 juta, hati kita lapang sehingga menerima itu tenang aja. Oh ini segini cukup, insya Allah saya bersyukur dapat ini, masih cukup buat kehidupan. Akhirnya hidup tenang, santai, kita bisa menjalani hidup dengan bahagia. Ya, pernah kepikiran nggak dulu? Gaji masih kecil tapi hidup bahagia, sama istri baik-baik aja, sama anak, ya, waktunya banyak, ngumpul sama keluarga. Itu gaji masih sedikit, tapi ketika gajinya naik, sekarang sudah 10 juta gajinya. Apakah itu sama juga kita dapatkan hari ini? Atau jangan-jangan berbeda? Ini antara 1 juta dengan 10 juta loh. Dalam konkretnya harusnya 10 juta lebih bahagia, tapi nyatanya apa? Kok makin pusing, makin banyak urusan, makin banyak cicilan, makin banyak bayaran. Itu mungkin bukan karena soal nikmatnya, tapi bagaimana kita merespon nikmat tersebut. Mungkin kita kurang bersyukur sebab ngerasa ini tidak cukup. Padahal lebih dari cukup. Itu yang disebut bahwa kenapa lapangnya dada itu merupakan nikmat terbesar. Di atas nikmat harta yang Allah titipkan, ada nikmat lapang dada dalam menerimanya. Di atas nikmat sehat yang Allah kasih, ada nikmat lapang dada di atasnya dalam mensyukuri kesehatan. Sehingga bagi kita yang sekarang sudah mulai mendikte Allah dengan masalah hidupnya, yang ribet tuh kita, bukan nikmat dari Allah SWT. Jangan dikte Allah, ya Allah kenapa engkau tidak cukupi hidup saya? Kita yang tidak pernah merasa cukup. Itu mungkin karena sempitnya dada kita, sehingga kita mudah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkin nailu hadzal matlabil azim illa bil inayati bihadzal din wal qiyam bihi. Ini perlu dicatat juga. Tidak mungkin kita mendapatkan lapang dada kecuali dengan memenuhi perintah Allah. Mustahil. Kita tidak mungkin mendapatkan lapang dada kecuali dengan memenuhi perintah Allah. Taati perintah Allah, maka Allah akan berikan lapang dada. Mudah urusannya. Permasalahannya kita ini sekarang gini, ada orang misalnya dia marah-marah sama kehidupan yang susah. Coba cek sholatnya, lancar atau tidak? Cek tilawahnya, setiap hari baca Quran atau tidak? Kalau tidak, jangan nyalahin Allah. Yang salah diri anda sendiri. Sebab dia tidak mau memenuhi perintah Allah, tiba-tiba marah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hidup saya miskin terus? Ditanya sholat 5 waktu masih jalan. Udah lama gak sholat. Nah ini kan aneh. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kebahagiaan, lapangnya hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan dia tidak mau memenuhi perintah Allah. Jangan ngimpi hidup bahagia kalau kita jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau lagi banyak hutangnya, lagi susah hidupnya, coba dia perbaiki ibadahnya, karena yang rusak di situ. Salatnya diperbaiki, tilawahnya juga diperbaiki. Mungkin di situ kesalahan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian terus kepada kita. Fakullama kana al-'abdu ahrasa 'ala istiqamatihi 'ala hadha ad-din wa iltizamihi bima jaa'a fi kana hadduhu wa nasibuhu min insyirahi sadri bihasabi dzalik. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, semakin seorang hamba itu semangat di dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin dekat mendapatkan kelapangan dada. Semakin dia selalu berusaha memenuhi panggilan Allah, maka Allah akan semakin dekat pula memberikan dia lapangnya hati. Kalau dilihat-lihat yang sering di masjid, kelihatannya malah yang banyak masalah. Yang rajin di masjid ini malah yang kelihatannya banyak masalah. Karena dia tahu dia harus pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak masalah ke masjid, sholat. Coba orang-orang yang hidupnya lagi penuh dengan kebahagiaan,
jabatannya lagi tinggi, hartanya lagi banyak, mobil lagi bagus, semua lagi mewah, nggak nampak di masjid. Yang nampak yang susah-susah. Tapi ketahuilah, ketika kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allah lapangkan hati kita, hidup terasa senang, bahagia aja. Nikmat aja, kita nikmati semuanya. Bukan itu yang kita cari. Beda dengan orang-orang mungkin sedang menikmati jabatannya, sedang menikmati hartanya dan seterusnya, tapi jauh dari Allah, seolah dia sedang bahagia padahal hatinya bergejolak. Antum pikir para koruptor dengan dan triliun harta yang dia punya itu tenang hidupnya? Minimal takut sama KPK dia. Minimal itu, rasa takutnya ada. Selalu di hatinya gelisah. Dia nggak akan diberikan kebahagiaan. Rata-rata dengan kemaksiatan demikian akan ada banyak cobaan-cobaan. Koruptor misalnya, harusnya dia kaya raya hidupnya, rumah, fasilitas segala, bermasalah sama istrinya, anaknya narkoba dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Kelihatan bagaimana Allah berikan keberkahan pada keluarga yang kayak kita biasa-biasa saja. Yang penting sholat jalan, tilawah jalan, tapi bahagia, anak sekolah jalan. Padahal kalau dilihat-lihat dari gaji kayaknya nggak cukup, tapi Allah bukakan terus. Itu lapangnya dada. Itu Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita. Walihada yumkin an tukhtasara jami' al-asbab al-muaddiyati linshirahi sadr bi amrayni yatarattabu ahaduhuma 'ala al-akhar. Kata beliau gini, oleh karenanya kita bisa simpulkan sebab meraih lapangnya dada itu kedua ringkasan. Ini bahas mukadimah, majelis kita selesai langsung. Ada dua ringkasan sebab untuk meraih lapang dada. Kita ringkas kata beliau. Kalau kita ringkas, sebenarnya ada dua sebab meraih lapangnya dada. Yang pertama, dan ini saling berkaitan kata beliau, yatarattab ahaduhuma 'alal akhar, saling berkaitan. Fal amrul awwal, perkara yang pertama, annan syirah sadri la yunalu illa bi taufiqillah ta'ala wa i'anatihi lil 'abdi. Ketahuilah, yang pertama adalah lapangnya dada itu tidak akan didapatkan kecuali dengan taufik dan pertolongan Allah. Lapangnya dada tidak akan didapatkan kecuali dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikannya, berarti itu taufik dan pertolongan Allah. Kalau belum, maka minta. Karena ini milik Allah Subhanahu wa taala semata. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, wal amru tsani anna hadhihi al minnah wal hibah min Allah Subhanahu wa taala la tata'atta illa bi ta'atihi wa luzumi syar'ihi. Ketahuilah bahwasanya hadiah ini tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan menjalankan ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama rumusnya adalah lapang dada itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah. Yang kedua, lapang dada itu tidak akan didapatkan kecuali dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin antum doa Rabbi syrah li tapi tidak mau memenuhi panggilan Allah, tapi tidak mau menjalankan kewajiban dia sebagai hamba. Sebab kita dapatkan itu dari ketaatan kita. Belajar mulai mentaati sebelum meminta. Ini rumus hidup. Belajar mulai memenuhi kewajiban sebelum meminta hak. Kan begitu kalau muamalah sama manusia juga gitu. Ya kerja dulu yang benar baru gaji keluar. Allah juga demikian. Sehingga ya sholat dulu yang benar, ibadah dulu yang benar, baru minta-minta, baru Allah kasih apa yang kalian butuhkan. Sebenarnya nggak ngapa-ngapain juga Allah kasih nikmat-nikmat ini, tapi apa yang kita butuhkan itu bergantung pada kewajiban yang kita tunaikan. Kok bisa ada orang misalnya tidak mau menjalankan kewajiban tapi mintanya banyak, marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nggak mungkin. Sehingga kewajiban ini berbanding lurus dengan apa yang Allah akan berikan kepada kita. Fahadzanil amrani, kata beliau, huma jima'u hadzal mawdu'i wa asasuhu. Ketahuilah dua perkara ini merupakan perkara yang merangkum tema kita, yaitu insyirahus sadr, lapangnya dada. Idzil qulubu biyadillah. Kenapa sebabnya? Karena hati itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Hati itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah mudah membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita harus meyakini Allah itu mensifati dirinya memiliki tangan. Yadullah. Allah menyampaikan di banyak ayat bahwasanya Allah itu memiliki tangan. Tugas kita adalah meyakininya, menetapkannya tanpa mengatakan tangan Allah seperti apa dan bagaimana. Apalagi menyerupai tangan Allah dengan makhluknya. Allah mengatakan Allah punya tangan, jangan diganti dengan kekuasaan lah, diganti dengan inilah. Tidak boleh mentakwil.
Dalam memahami asma wa sifatnya Allah, kita harus yakini Allah itu memiliki tangan. Adapun bagaimananya jangan ditanya. Ini keyakinan yang harus ada dalam diri kita. Jadi ketika disebutkan bahwa hati manusia berada di tangan Allah, jelas. Tidak perlu ditanya bagaimana. Kata Nabi SAW. Ini Nabi itu sering membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Abu Hurairah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu membaca doa ini? Sering sekali engkau membaca ini. Apa kata Nabi SAW? Innal quluba bani Adam baina usbu'air rahman, atau kama qala. Sesungguhnya hati seorang hamba itu berada di jari jemari Allah. Berada di jari jemari Allah. Mudah bagi Allah untuk memberinya hidayah dan mudah baginya untuk menyesatkan hambanya. Sehingga di sini jelas bahwa hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah membuat kita mendapatkan taufiknya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang Allah kehendaki. Wa hiya tawqu tadbirihi wa tasghirihi, fama sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Kama qala Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah baginya, maka Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, maka Allah akan jadikan dadanya itu sempit dan selalu merasa kurang. Allah akan membuat dada kita sempit dan selalu merasa kurang. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia itu sedang ada di posisi ingin berusaha naik ke langit, padahal satu pun tidak ada yang bisa naik ke atasnya. Ini antum lihat ayat ini, yas-sa'adu. Coba antum ucapkan sendiri deh. Yas-sa'adu. Dari mengucapinnya aja susah. Kata para ulama, dari ayatnya saja Allah sudah pilihkan diksi yang sulit untuk diucap, menggambarkan betapa sulitnya orang yang Allah sempitkan dadanya. Jadi Allah pilih kata yas-sa'adu, padahal ada kata yang lebih mudah, yaitu yas'adu. Tapi Allah gunakan yas-sa'adu, menandakan bahwasanya kesulitannya digambarkan dari ucapan kita. Coba bayangkan mengucapkan kalimat tersebut. Jadi orang yang Allah sempitkan hatinya, itu Allah buat dia selalu susah dalam hidupnya. Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zumar 22, "Afama syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurin min rabbih." Barang siapa yang Allah lapangkan dadanya menerima syariat Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka dia berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kehidupan ini digambarkan gelap gulita, kita butuh hidayah dari Allah untuk menjadi penerang di dalam hidup ini. Dan penerang itu bernama hidayah. Dan hidayah diraih dengan lapangnya dada. Karena Allah yang bilang, barang siapa yang kami lapangkan dadanya, yang Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk menerima syariat Islam, fahuwa ala nurin min rabbi, maka dia berada di cahaya Allah Subhanahu wa taala. Fanshirahu sadri la yunalu illa bi taufiqin min Allah wahdah. Lidzalika yanbaghi an yakuna talabuha minhu azza wa jalla. Kita tahu bahwa lapangnya dada tidak bisa didapatkan kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya tempat, satu-satunya cara adalah dengan meminta kepada Allah semata. Wa an tariqi syar'ihi wa wahyihi, dan melalui ketaatan kita di dalam menjalani syariatnya. Fa yastahidul mu'min bid-du'a'i wa sidqil iltija'i ilallahi. Hendaknya seorang mukmin itu bersungguh-sungguh di dalam berdoa meminta kepada Allah, dan bersungguh-sungguh di dalam meminta pertolongan Allah untuk mudah kita menjalankan ketaatan kepadanya. Al-iltija itu artinya kebergantungan kita kepada Allah. Jadi hendaknya seorang mukmin itu berdoa dan gantungkan seluruh asanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tahu bahwasanya al-amru biyadillah. Perkara itu ada di tangan Allah. Liyashraha sadrahu, agar Allah lapangkan dadanya, wa yuyassir amrahu wa yaktubahu ta'ala fi ibadihi su'ada'i fid dunya wal akhirah, agar Allah juga memudahkan urusannya dan agar Allah catatkan dia menjadi hamba yang bahagia dunia dan akhirat. Maka dari sini nasihatnya adalah
dua poin tadi, yaitu taufik dari Allah dan menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa ba'da dzalika yutbi'ul mu'min ad-du'a wal iltija' ila Allah bi badlil asbabil muaddiyah li tahqiqi hadhihi al-ghayatil jalilah wal maqsadil 'azim. Kata penulis, setelah berdoa, setelah menggantungkan asa, ya buktikan dengan sebab-sebab, dengan faktor-faktor. Untuk menghilangkan rasa lapar, kita harus mencari makanan untuk bisa kita makan. Untuk menghilangkan kegundahan hati, sempitnya dada, kita butuh solusinya. Dan solusi itu bukan hanya diminta, namun juga diusahakan. Kita cari. Kalau ada yang bilang hidayah itu nanti juga nyamperin sendiri, nggak mungkin, karena hidayah juga harus dijemput dengan ketaatan, dengan minimal memenuhi kewajiban kita dulu. Baru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu kepada kita. Wa qad dzakara al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, ini nasihat lagi dari Ibnu Qayyim, anna halal 'abdi fil qabri, ini harus diingat-ingat nih, pesan buat kita semua. Anna halal 'abdi fil qabri ka halil qalbi fis sadri na'iman wa 'adzaba wa sijnan wa intilaqa. Sesungguhnya keadaan seorang hamba di kubur itu seperti keadaan hatinya di dalam dada, na'iman wa 'adzaba, secara nikmat ataupun azab, sijnan wa intilaqa, terpenjara ataupun bebas. Jadi Ibnu Qayyim pengen bilang kayak gini, bahwa keadaan kita nanti di kuburan, lapang dan sempitnya, senang dan sedihnya, susah dan mudahnya, seperti keadaan hati kita sekarang yang ada di dalam dada kita. Kalau hati kita hidupnya sempit, susah, maka begitulah keadaan nanti di kuburannya. Sebab faktor hati itu mempengaruhi seluruh perbuatan. Hadisnya jelas dari awal sudah disebutkan, idza fasadat fasadal jasadu kullu. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah bahwasanya kalau segumpal daging si hati ini rusak, semuanya rusak. Kalau benar maka semuanya ikut benar. Dari sini kita tahu bahwa lapangnya dada, sempitnya dada mempengaruhi lapang dan sempitnya kuburan kita. Maka dilihat dari sekarang, kalau kita banyak ngeluh, banyak nggak terima sama keputusan Allah, sempit terasa hidup ini, maka kurang lebih begitulah keadaan kuburan kita. Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya terasa sempit selalu. Fa in kana sadruhu dayyiqan haraja bi hadzal din wa syara'ihi kana qabruhu alaihi dayyiqa. Kalau dia selalu merasa sempit terhadap syariat ini, perintah-perintah Allah itu kayak susah di hati dia untuk diterima, maka Allah juga akan membuat dia merasa susah di kuburannya. Wa in kana sadruhu munsyarihan li hadzal din wa qalbuhu muqbilan alaihi kana qabruhu muwassa'an alaihi wa kana fihi qariral aini sa'idan. Kalau kita menerima syariat dengan lapang dada, tenang, jalani, hadapi, kita tahu Allah yang memberikan ini semua dan kita tahu Allah yang akan kasih solusi itu, maka begitulah keadaan kita nanti di kuburan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kita berdasarkan kelapangan hati kita. Walin syirahis sadri alamatun bayyinatun wa dalalatun wadihatun tazharu 'alal mu'min. Lihat, lapang dada itu ada tanda-tandanya. Sekarang temanya berarti tanda-tanda seorang hamba mendapatkan lapang dada. Tanda-tanda seorang hamba mendapatkan lapang dada. Fayahmadu bihal 'aqibata fid dunya wal akhirah. Dia nanti akan bersyukur kepada Allah di akhirat atas pemberiannya yang ini. Wa tatalakhasu bil jumlati fi umurin thalatha. Kata penulis, kita ringkas 3 tanda. Kita ringkas 3 tanda saja. Bagaimana orang Allah lapangkan dadanya dengan 3 tanda ini. Al-awwal, tanda yang pertama, an yuqbila ala daril khuludi wal baqa. Dia menerima atau siap dengan kehidupan akhirat. Dia siap dengan kehidupan akhirat. Yuqbila ala daril khuludi wal baqa. Dia itu sudah merasa siap untuk kembali ke darul khulud, yaitu akhirat, tempat keabadian. Jadi hatinya itu tidak seperti kita. Kalau ditanya persiapan mati itu sudah apa saja, pasti kita langsung bingung tuh, ketar-ketir. Ada orang saya ditanya udah siap mati belum, pasti dia marah itu. Nah kalau yang ini belum siap berarti untuk pulang ke akhirat. Maka tanda lapangnya adalah seseorang itu dia tahu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia katakan, kapanpun Allah panggil, semoga saya selalu dalam keadaan siap. Itu berarti hatinya tidak lagi berpikir bagaimana menetap di sini, namun dia tahu dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir. Jadi tanda yang pertama, hatinya itu
menerima kepulangan, hatinya menerima kepulangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, ana lupa lafaz aslinya, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, orang yang berbahagia dengan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bahagia bertemu dia. Jadi pertemuan dia saat kematian, dia bahagia menerima kematian, maka Allah akan bahagia di dalam menyambutnya. Kalau kita masih takut, belum siap menerima itu, maka Allah juga tidak bahagia menyambut kita. Maka dalam ini tanda-tanda orang mendapatkan lapang dada yang pertama adalah dia menerima kepulangannya. Yang kedua, an yatajafa an dari zawali wal fana. Dia apa ya? Tajafa itu terjemahan di kita ini, kita miskin diksi di sini. Kita jadi tidak berambisi, tidak terlalu ambisius dalam meraih hal-hal duniawi. Itulah terjemahannya. Kita tidak terlalu ambisius dalam meraih hal-hal duniawi. Kalau tajafa itu artinya kering, jadi cuek gitu. Jadi tanda yang kedua adalah orang yang tidak berambisi besar untuk dunia. Gak neko-neko gitu, gak terlalu banyak mau. Pokoknya target saya 30, punya rumah sekian, punya ini sekian, gaji saya harus sekian. Gak ada, dia gak terlalu pikirkan itu. Jadi ambisi dia ya hidup saja menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala, dia siap dengan kepulangannya, dia persiapkan pulangannya, itu aja yang dia pikirkan. Ditanya pengen punya rumah di mana? Di surga. Di surga. Pengen punya kendaraan seperti apa ya? Terserah Allah aja lah. Kalau nggak di dunia ya di surga. Itu hatinya Allah lapangkan. Dia tidak berambisi besar untuk dunianya. Bukan berarti dia nggak mengejar dunianya, tapi tidak berambisi. Beda ya. Antara punya ambisi dengan hanya untuk bagaimana menjalankan kehidupan, beda. Ambisi itu terlalu dia punya rencana ini dan itu, targetnya ini dan itu, terlalu besar hidupnya. Jangan terlalu visioner jadi seorang manusia. Visioner seorang mukmin itu besok. Besok ngapain? Besok bagaimana? Besok harus dipersembahkan apa? Itu visioner orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini ayatnya jelas. Yang kita harus persiapkan adalah hanya esok. Bukan nanti. Nanti 5 tahun lagi, nanti 10 tahun, 20 tahun lagi. Belum tentu hidup. Maka dia tidak berambisi besar soal dunianya. Yang ketiga, tanda yang ketiga adalah an yasta'idda lil maut wa ma ba'da. Dia selalu bersiap-siap menjemput kematian dan bersiap-siap untuk kehidupan setelah mati. Jadi yang ketiga itu dia selalu posisinya siap-siap. Jadi yang pertama itu dia selalu dia menerima kepulangan. Yang kedua tidak berambisi hidup di dunia. Yang ketiga dia selalu ada di posisi siap-siap. Apa definisi siap-siap? Dia nggak berani macam-macam. Dia tahu dia kapanpun bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Sehingga dia nggak berani ngapa-ngapain yang bisa membuat Allah murka, sebab dia tahu dia bisa mati kapanpun. Kalau Allah sudah bilang kullu nafsin za'iqatul maut, maka dia sudah siap-siap dengan kata-kata itu. Dia selalu katakan bahwa hidup saya ini hanya menanti panggilan saja. Bentar lagi saya mungkin yang dipanggil, setelah dia mungkin saya, setelah dia mungkin saya. Dia sudah siap-siap selalu. Seperti orang yang lagi nunggu panggilan dimanapun dia berada, panggilan lagi ngantri ya, bikin apa di rumah sakit atau ngantri di mana ya, kita nunggu panggilan aja, giliran kita nanti, kita lagi dalam antrian menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak ada di posisi ini, kita yang belum ada di posisi ini, harusnya kita berusaha meminta kepada Allah agar Allah lapangkan dada kita. Minimal tanda-tanda yang 3 tadi ya kita bisa terapkan satu persatu. Kita mulai ya udahlah, jangan terlalu banyak ambisi di dalam urusan dunia, karena ini tuh fana, sebab keabadian itu nanti di akhirat. Itu yang dipikirkan. Orang sekarang bilangnya gini, kalau orang kayak gini dibilang nih orang mabok agama. Itu ada istilah sekarang, ini orang mabok agama ya, dunia ya hidup, kata dia, dunia ya dunia, akhirat ya akhirat. Ini orang mabok agama, dari tadi ngomongin akhirat mulu. Yang seperti inilah yang nanti akan Allah buat dia menyesal di akhirat ketika dia katakan betapa ternyata pentingnya dunia. Kan itu yang Allah bilang, laula akhartani ila ajalin qarib asaddaq wa akun minas salihin. Dia cuma minta sebentar, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya pengen sedekah doang supaya saya jadi orang soleh. Sebentar, ternyata dia pikir dunia itu hanya dunia saja, akhirat saja. Ternyata akhirat bergantung pada dunia.
Dari tadi ngomongin akhirat, ambisi nggak boleh ada dunia, nggak usah hidup kalau kayak gitu. Pikirkan nanti ketika kita pulang kepada Allah, yang ditanya dari bekal-bekal kita menuju akhirat. Semua yang Allah titipkan sekarang jadi amunisi menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Mobil yang Allah titipkan, gunakan ketaatan. Rumah yang Allah kasih, gunakan tempat untuk amal jariah kita. Semua harta yang Allah titipkan, gunakan buat pulang ke akhirat. Itu yang dipakai. Jangan terlalu berambisi tentang bagaimana hidup. Punya mobil ini, pengen punya mobil itu, punya mobil ini, punya jangka panjang tentunya. Tetapi dalam hal ini kita harus tahu bahwa nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Fa idza wujidat hadhihi al-umur ats-tsalatsa fi qalbi al-'abdi fa hiya dalilun 'ala insyirahi sadrihi wa tuma'ninati qalbihi. Kalau tiga tanda tadi ada di dalam diri seorang mukmin, maka dia telah mendapatkan lapangnya dada dan ketenangan hati. Orang-orang seperti itu yang tenang saja hidupnya. Ana beberapa kali ketemu orang seperti ini. Dan mereka bukan dari kalangan atas. Mereka selalu mengatakan bahwa ya secukupnya aja Ustaz. Saya dapat hari ini segitu, itulah yang jadi rezeki saya. Besok saya belum tahu dapat berapa, makan apa. Tenang aja dia. Dia nggak mikirin besok harus kayak gimana, nanti harus kayak gimana, enggak. Dia pikir hari ini saya dapat rezeki segini, ini dari Allah. Kita syukuri, kita manfaatkan. Itu yang dia bisa lakukan. Dia tidak pernah berambisi seperti kita. Pokoknya nanti weekend begini, nanti long weekend begitu. Nggak ada. Nggak kepikiran ke situ. Dia cuma mikir hari ini kita masih hidup, dikasih rezeki, kita jalankan. Tenang hidup seperti ini. Beda sama kita. Anak pribadi juga beda dengan orang-orang seperti ini. Kita terlalu banyak ambisi, banyak mau, banyak pengen ini dan itu. Allah kasih banyak, kita melupakannya. Kita selalu meminta apa yang belum ada sehingga lupa mensyukuri yang sudah ada. Ini poin yang harus kita ingat-ingat. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Anda baca ini perkataan terakhir dulu. Wa 'alamatu hadza insyirahu sadri limanazil al-iman wa infisahu wa tuma'ninatul qalbi li amrillah wal inabatu ila dzikrillah wa mahabbatuhu wal farahu bi liqa'ih. Lihat tanda-tanda lain yang tadi belum disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Di antaranya adalah Allah buat dia selalu ingat kepadanya. Al-inabah ila dzikrillah. Orang yang selalu berzikir, ingat Allah, dikit-dikit dia sebut ingat kepada Allah, takut kepada Allah, itu lapang dadanya. Wa mahabbatuhu wal farah bi liqa'ih. Dia selalu cinta dan bahagia dengan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi Anda bilang bahwa orang-orang yang Allah lapangkan dadanya, dia selalu ya Allah, saya ingin segera berjumpa dengan perjumpaan Allah, itu selalu dinantikan olehnya. Wa tajafi an daril ghurur kama fil asaril masyhur. Ini sudah Anda jelaskan bahwa tanda-tanda tadi juga sudah kita sebutkan. Nah, di sini penulis menutup perkataannya dengan wa ba'da hadzal bayan li ahammiyatihi hadzal mawdu' wa shiddati hajatin nasi ilaihi nashma'u fil maqsudi wa huwa dzikru asyrati asbabin yunalu bihan syirahu sadr. Oleh karena yang tadi kita sebutkan, kata Syekh Abdul Razak, kita akan sebutkan di sini 10 sebab yang mudah-mudahan bisa membawa kita ke dalam lapangnya dada. Kata beliau gini, tu'tabar hiyal ajma' fi naili wa tahsil hadhil ghayatil hamidah. Ini merupakan ringkasan yang mencukupi semua faktor-faktor untuk meraihnya. Terus beliau mengatakan apa? Ini juga merupakan intisari yang saya ambil dari kitabnya Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad di subbab asbab syarhis suduri wa husuliha 'alal kamalillah. Jadi Syekh Abdul Razak ini mengutip dari satu subbab yang ada di kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Wabillahi wahdahu taufiq wa minhu yustamaddul 'aun wa yustamnih wa yustamnahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Itu mukaddimah dari Syekh Abdul Razak. Jadi dua pertemuan ini mukaddimah saja habis. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada poin yang pertama. Sebab yang pertama, faktor yang pertama yang menyebabkan kita mendapatkan lapangnya dada insyaallah taala. Sambil terus berdoa kepada Allah, semoga Allah lapangkan dada kita. Mudahkan kita menerima seluruh takdir yang Allah berikan. Mudahkan kita bersabar menghadapi segala ujian yang Allah berikan dan buat kita rajin bersyukur atas segala apa yang Allah SWT titipkan kepada kita. Dan poin paling penting, jangan sampai mengaku-ngaku apa yang bukan punya kita, padahal semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit, gara-gara ini ambisi hidup kita terlalu besar. Semua ini milik Allah, ini semua titipan Allah. Dari situ kita tahu kita cuma menjalankan titipan dari Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.